pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran agama. Apakah anak-anak dalam keadaan sehat? Sudah siap untuk mau belajar agama? Yeay, mari kita siap untuk belajar agama kita hari ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu Yeni minta salah satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan, ada yang mau? Oke, Ipon, silakan Ipon. Amin. Ya, terima kasih Ipon. Boleh satu orang pimpin kita dalam lagu untuk menyanyi? Lagu apa? Oke, betapa kita tidak bersyukur ya. Kita nyanyikan sama-sama. Silakan yang pimpin, Dodi. Betapa kita tidak bersyukur, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, terima kasih Dodi sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, anak-anak, Ibu Yeni perlu mengecek dulu kehadiran anak-anak hari ini. Apakah semua anak-anak hadir dalam pembelajaran hari ini? Ada yang tidak hadir? Oke, semua hadir ya. Semua hadir, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan ada di materi yang baru. Dan kompetensi dasar yang baru ya. Anak-anak, kompetensi dasar yang baru itu, anak-anak, kita akan mempelajarinya ya melalui materi pengampunan Allah ya. Jadi hari ini anak-anak kita akan ada di dalam materi pengampunan Allah ya. Di dalam materi pengampunan Allah ini anak-anak kita akan mempelajari dua kompetensi dasar, yaitu memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, dan yang kedua mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam kompetensi dasar ini ada 4 indikator yang akan anak-anak capai ya. Indikator yang pertama, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan arti penyelamat dan siapakah yang disebut penyelamat. Yang kedua, mengidentifikasi sikap yang perlu dimiliki seorang penyelamat. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan-tindakan yang diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat, menganalisis alasan mengapa perlu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, anak-anak, dari indikator ini ada tujuan pembelajaran, ada 4 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menyelamatkan, bisa menjelaskan arti penyelamat dan siapakah penyelamat itu. Dan juga diharapkan dari pembelajaran ini anak-anak bisa mengidentifikasi sikap-sikap seorang yang disebut penyelamat. Seseorang yang mau menyelamatkan orang lain, dia punya sikap-sikap seperti apa. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi keadaan di sekitar ya, dan bisa menyebutkan tindakan-tindakan yang dapat diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat, anak-anak dapat menganalisa ya, kenapa ya kita harus saling memberikan pertolongan. Oke anak-anak, kita akan masuk di dalam materi kita ya, Allah penyelamat. Nah, sebelum anak-anak melanjutkan menonton materi, melanjutkan materi ini, anak-anak Ibu Yeni mau anak-anak menonton video yang Ibu Yeni bagikan. Oke. Ya, ini dia videonya anak-anak. Ini harapkan anak-anak bisa menontonnya ya. Nah, oke, ini videonya ya. Ya. Jadi video ini bercerita seorang ayah yang memiliki seorang anak laki-laki. Ayah ini bekerja di gerbong kereta api yang bertugas untuk melihat alur jalannya kereta. Jadi seandainya kalau ada
menutup gerbang kereta ya, ketika kereta akan lewat jika ada kendaraan lain yang mau melewati jalan kereta. Nah, di dalam kereta ini banyak orang-orang ya, yang mereka tidak tahu kalau mereka ini ada di dalam satu masalah ya. Mereka hampir mati hidup mereka tidak tahu ya. Tetapi anak ini, anak daripada ayah ini yang bekerja di gerbang kereta api ini, dia melihat ya kalau kereta ini dengan laju begitu cepat dan ada kapal laut yang ingin melewati ya. Oleh sebab itu kereta itu harus dihentikan. Nah, anak ini teriak kasih tahu kepada ayahnya. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa keluar, maka anak kecil ini yang berlari dan mematikan tuas daripada rel kereta. Nah, ketika anak itu ya, ketika anak itu hendak mematikan tuas itu, ternyata dia terjatuh ke dalam tempat tuas itu berada ya. Nah, ketika dia jatuh, kereta juga sudah dengan lajunya dan mau tidak mau ayah ini harus mematikan tuas agar kereta itu bisa terhenti ya, dan orang-orang itu bisa selamat dan mereka tidak jadi tabrakan. Nah, ketika tuas itu dimatikan atau diturunkan, otomatis anak daripada bapak ini ya terjepit dan mati. Nah, jadi bapak ini mengorbankan satu anaknya demi beribu-ribu orang yang berada di dalam kereta. Ya, jadi bapak ini dengan pengorbanannya dia merelakan putranya mati ya. Dia merelakan putranya mati hanya untuk supaya semua orang mendapatkan keselamatan. Nah, anak-anak, kira-kira dari video ini apa yang terlintas di benak anak-anak ketika nonton video ini? Ada? Ya, benar ya, sedih. Sedih ya. Ibu Yeni juga nonton sempat sedih, kasihan anak satu-satunya tapi dikorbankan. Ada lagi perasaan yang lain? Nah, baik, benar. Orang tua ini baik sekali ya. Dia mau berkorban demi banyak orang. Nah, anak-anak, dari video ini juga, ya, setelah anak-anak sudah menyampaikan perasaan anak-anak, video ini juga siapa yang memberikan pertolongan? Nah, yang memberikan pertolongan ialah si bapak ini, ya. Dan yang menerima pertolongan ialah semua orang yang ada di dalam kereta, ya. Orang-orang yang berada di dalam kereta, mereka menerima pertolongan, yaitu keselamatan yang mereka dapat. Nah, bagaimana perasaan anak-anak misalnya? Anak-anak dalam kereta itu, dan anak-anak tidak jadi mengalami tabrakan, tetapi anak-anak selamat. Tapi anak-anak tidak tahu kalau di dalam keselamatan itu salah satu orang, yaitu anak kecil itu sudah dikorbankan. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang ya, benar, senang karena selamat, tidak jadi tabrakan, tidak kecelakaan, ya. Senang sekali. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita belajar tentang Allah penyelamat, ya, Allah penyelamat. Nah, Ibu mau sebelum kita belajar, Ibu Yeni minta anak-anak kita akan bagi lagi dalam 4 kelompok, ya. Silakan kita akan membagikannya berdasarkan hitungan, ya. Hitungan 1, 2, 3 sampai 4. Setelah itu yang sebut angka 1 silakan berkumpul dengan angka 1, yang sebut angka 2 sampai angka 4, ya. Silakan. Dihitung mulai dari belakang ya, dari belakang silakan, dari belakang sebelah kiri Ibu Yeni. 1, 2, 3, 4, oke, seterusnya. Nah, sekarang
Yang satu di sebelah tangan kiri Ibu Yeni, kelompok 1 di meja. Sebelah tangan kiri Ibu Yeni, kelompok 2 di sebelahnya, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Silakan bangun. Ya, oke. Hanya tangan yang bergerak dan kaki ya, bukan mulut. Ya. Bawa alat tulis. Oke. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Nah, anak-anak sudah ada di dalam kelompok. Dengar instruksinya ya. Ya. Ibu Yeni mau anak-anak di dalam kelompok ya membaca buku agama anak-anak ya, membaca buku agama anak-anak halaman ya, halaman 18. Anak-anak membaca halaman 18 ya. Di dalam kelompok itu anak-anak membaca buku halaman 18 dan membaca kitab Daniel pasal 3. Nah, setelah anak-anak membaca kitab Daniel pasal 3, anak-anak menjawab ya, menjawab 5 pertanyaan yang Ibu Yeni bagikan di dalam kelompok diskusi kalian ya. Pertanyaannya seperti ini. Ibu Yeni bagi dulu ya di share screen Ibu Yeni ya. Ibu Yeni bagikan. Nah, ini pertanyaan diskusi. Jadi anak-anak membaca kitab Daniel pasal 3, setelah itu anak-anak menjawab, kelompok 1 sampai 4 menjawab 5 pertanyaan ini. Nah, setelah anak-anak membaca dan menjawab itu, kegiatan yang kedua anak-anak lakukan ialah membaca buku agama anak-anak, ya, buku agama anak-anak, halaman 18, kemudian anak-anak ya menjawab pertanyaan sesuai kelompok yang sudah Ibu Yeni bagikan. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan yang kelompok 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 3, dan kelompok 4 menjawab pertanyaan kelompok 4. Itu berarti satu kelompok akan menghasilkan 6 jawaban. Karena 5 jawaban dari bacaan kitab Daniel, 1 jawaban dari pertanyaan diskusi khusus tiap-tiap kelompok. Nah, silakan anak-anak dikerjakan. Ibu Yeni kasih waktu 20 menit dari sekarang. Oke, silakan. Berdiskusi bersama-sama ya. Dibaca baik-baik, ikuti petunjuk diskusi. Jika tidak mengerti, jika ada kendala, boleh ditanyakan kepada Ibu Yeni. Ya. Silakan diskusinya dilanjutkan. Waktu kita 5 menit lagi selesai anak-anak diskusinya. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oke, anak-anak diskusi kita sudah selesai. Ibu Yeni akan memandu anak-anak untuk menyampaikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1 ya hari ini. Kita percayakan karena kelompok 1, kelompok yang pertama silakan yang menyebutkan angka 1, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan. Silakan kelompok 1. Oke, berikan triklep bagi kelompok 1. Ya, anak-anak sudah dengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau memberikan saran atau memberikan masukan atau memberikan kritik? Ibu Yeni persilakan. Oke, silakan Aurel. Ya, kelompok 1 dengar ya, perhatikan. Oke, one clap buat Aurel. Ada lagi yang mau memberikan masukan atau kritikan? Silakan, ada yang mau memberi pertanyaan? Ya. Silakan, Agus. Oke, Agus memberikan pertanyaan ya. Silakan kelompok 1 memberi jawaban. Nah, kita tiba pada kelompok yang keempat. Nah, oke. Terima kasih atas yang sudah memberikan masukan bagi kelompok 4. Nah, anak-anak, Ibu Yeni mohon perhatiannya. Lipat tanganmu ya. Ibu Yeni sudah kasih kesempatan. Tadi anak-anak sudah bekerja dalam kelompok, anak-anak sudah berbicara banyak, anak-anak sudah menyampaikan pendapat anak-anak. Silakan sekarang ya, anak-anak silakan menyimak apa yang akan Ibu Yeni jelaskan. Ya. Nah,
Anak-anak perhatikan pada PPT yang akan Ibu Yeni bagikan ya. Nah, perhatikan sini ya. Oke, anak-anak sudah membaca diskusinya. Nah, hari ini kita belajar tentang Allah penyelamat ya. Anak-anak kalau kita cari tahu kata penyelamat ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelamat adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Masih ingat tadi video tadi yang anak-anak nonton? Ayah itu menghindarkan orang-orang banyak di dalam kereta itu dari bahaya tabrakan ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, penyelamat ya artinya orang yang sudah meluputkan kita dari sebuah bencana. Seperti contoh tadi. Atau misalnya seorang bayi yang terkurung dalam sebuah rumah yang terbakar dan berhasil dibawa keluar oleh seorang anak muda. Maka anak muda ini akan disebut penyelamat. Karena sudah melakukan tindakan penyelamatan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar di dalam perapian yang menyala. Tetapi mereka terselamatkan. Siapakah penyelamat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Penyelamat mereka ialah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian yang menyala-nyala dengan tidak terbakar satu apapun. Nah, sama juga dengan kita manusia saat ini, kita punya satu orang penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah rela datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, semua orang bisa melakukan penyelamatan, ya. Tetapi sikap untuk menyelamatkan orang-orang ini, anak-anak, harus benar-benar lahir dari pribadi orang tersebut. Ya. Yesus Kristus, anak Allah, rela datang menjadi manusia biasa, sampai dihina, diolok, diejek, hanya supaya kita, manusia berdosa, diselamatkan. Nah, kita yang manusia saat ini, kita juga bisa melakukan penyelamatan atau memberi pertolongan kepada orang lain. Tentunya dengan memiliki sikap-sikap seperti ini ya, yang Ibu Yeni seperti yang anak-anak sudah sampaikan itu benar sekali ya. Misalnya memiliki sikap rela berkorban, mengasihi semua orang, pantang menyerah, tidak memusingkan kenyamanan diri, tetapi mau supaya orang lain nyaman, dan mau berusaha dan loyalitas. Loyalitas itu artinya apa? Loyalitas itu artinya mau dan rela berkorban tanpa memikirkan untung atau rugi. Nah, anak-anak, dari tindakan-tindakan penyelamatan ya atau pertolongan yang diberikan, kalau kita saat ini Yesus Kristus sudah menyelamatkan dosa kita. Nah, kalau kita saat ini kita bisa memberikan pertolongan atau penyelamatan bagi orang lain dalam dua bentuk, baik secara moral maupun secara material. Kalau moral, anak-anak bisa memberikan nasihat, bisa memberikan penguatan, misalnya ada tetangga teman kita yang mengalami duka, kita memberikan penghiburan, kita memberi kekuatan, atau ada teman yang melakukan salah, kita nasihat, atau misalnya anak-anak punya materi, mau memberikan bantuan berupa material. Bisa berupa uang, barang, pakaian, seperti yang anak-anak sudah sebutkan tadi ya. Nah, anak-anak, ya, mengapa kita itu perlu memberi pertolongan? Ya. Kenapa? Ya. Benar sekali bahwa jawaban anak-anak kita harus memberi pertolongan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi pertolongan kepada kita. Pertolongan apa yang kita dapat dari Tuhan? Keselamatan. Benar sekali. Keselamatan itu Allah kerjakan, Allah lakukan dalam bentuk apa? Kematian di kayu salib. Ya. Kematian Yesus memberi keselamatan bagi kita. Kematian Yesus memberi pertolongan bagi kita. Maka kita manusia sekarang wajib memberi pertolongan kepada orang lain karena kita sudah lebih dahulu menerima pertolongan dari Tuhan. Dan alasan yang kedua, anak-anak, bahwa kita harus tahu bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Sudah belajar di pelajaran lain kan, makhluk sosial artinya apa? Ya, benar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia butuh manusia yang lain.
Oleh sebab itu kita perlu saling memberikan pertolongan. Nah, anak-anak, kira-kira seperti ini yang Ibu Yeni sampaikan. Ada yang mau memberikan masukan, kita akan ada di dalam akhir pembelajaran kita, anak-anak. Silakan yang mau memberikan masukan atau mau memberikan kesimpulan. Ibu Yeni mau anak-anak memberikan 1-2 kalimat kesimpulan dari pelajaran yang anak-anak dapati. Apa? Kira-kira ada yang mau? Oke. Ya, benar. Allah penyelamat kita ya. Allah sudah menyelamatkan kita. Ya, benar. Allah menyelamatkan dosa kita, benar. Ya, benar sekali Andi. Cara Allah menyelamatkan kita melalui mati di kayu salib. Benar Susan, kita wajib saling menolong, memberikan pertolongan kepada orang lain. Benar sekali. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya, Edi. Nah, pertolongan yang kita berikan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pertolongan. Ya, jadi itu ya anak-anak hari ini itu yang kita pelajari ya. Semoga anak-anak bisa mengerti, bisa memahami, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini, Ibu Yeni mau memberikan tugas ya, tugas untuk anak-anak kerjakan ya. Anak-anak silakan kerjakan dalam waktu 20 menit ya. Ada LKS ya. LKS anak-anak silakan menjawab ya. Ibu Yeni akan bagikan dan anak-anak silakan dulu kembali ke kelompoknya masing-masing. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 semua sudah kembali. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Nah, kita akan mengerjakan latihan kita ya. Latihan ini Ibu Yeni akan ambil nilainya. Ibu Yeni bagikan ya. Oke. Ya. Sudah, semua sudah dapat lembar LKS-nya. Oke, silakan. Ya, anak-anak silakan kerja. Pertanyaan nomor 1. Siapakah penyelamat kita? Ya. Pertanyaan nomor 1, siapakah penyelamat kita? Nomor 2, mengapa Allah sanggup menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang ketiga, mengapa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Yang keempat, dengan cara apa Allah menyelamatkan kita manusia berdosa ya? Silakan anak-anak kerjakan dari sekarang. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oke, silakan dikumpulkan waktu kita selesai anak-anak. Waktu kita selesai untuk mengerjakan latihan. Nanti Ibu Yeni tinggal periksa dan anak-anak bisa lihat ini. Ibu Yeni ambil ya. Oke, anak-anak ya. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan menutup pembelajaran kita dan Ibu Yeni sudah menyampaikan bahwa kita semua sudah menerima keselamatan. Penyelamatan Yesus sudah kerjakan melalui kematian yang kayu salib bagi hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, Ibu Yeni punya tugas rumah bagi anak-anak. Silakan anak-anak di rumah menuliskan sebuah puisi ucapan terima kasih atas keselamatan yang sudah diterima. Ya. Boleh puisinya 4 baris atau 2 bait. Sudah belajar kan 2 bait? Bait itu yang bagaimana, baris itu yang bagaimana ya? Bisa 4 baris atau 8 baris menjadi 2 bait, tidak masalah. Silakan anak-anak kerjakan dan nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu Yeni akan kumpulkan dan akan satu-satu membacakan puisinya sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri belajar kita. Ibu Yeni juga akan kembali mereview apa yang sudah anak-anak dapatkan. Kira-kira tadi anak-anak sudah berbicara, sekarang Ibu Yeni mau berbicara. Kira-kira siapakah penyelamat anak-anak dan Ibu Yeni? Ya, benar, Andi. Yesus Kristus, benar sekali ya. Mengapa Allah itu sanggup menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ada yang tahu? Tuti, ya, Tuti silakan.
Ya benar, karena Allah itu berpuasa. Ya, Allah berpuasa sehingga sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego di api, mereka tetap selamat. Ya. Pertanyaan yang berikut, apakah kita manusia bisa menyelamatkan diri kita? Tentu tidak ya, benar tidak. Mengapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita? Ya benar, karena kita manusia sudah berdosa. Karena kita manusia terbatas. Sehingga kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri belajar kita ya. Jadi ibu juga kembali memberikan tugas untuk 1 minggu di rumah ya. Ibu akan ambil penilaian sikap ketaatan dengan anak-anak membaca Alkitab ya. Ibu Yeni akan bagikan jurnalnya. Ibu Yeni sudah buat di sini ya. Ibu Yeni akan bagikan. Anak-anak di rumah cukup memilih 1 bagian Alkitab setiap hari, membacanya dan menuliskan. Jadi misalnya ayatnya, kemudian firman yang didapat, pesan firman yang didapat. Anak-anak tuliskan itu selama 1 minggu. Ibu Yeni akan kita kumpulkan di minggu yang depan lagi ketika kita pertemuan. Oke, kita akan mengakhiri belajar kita. Hari ini Ibu Yeni minta 1 orang untuk kita di dalam doa. Oke, Keina, silakan Keina. Amin. Ya, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.